Hai, kembali lagi dengan Nisha Daily Life in Malaysia. Hari ini aku mau buat sambal. Sambal di sini itu pakai cabenya, cabai kering ya. Cabai kering. Keriting ini pedas. Dan satu lagi pakai cabai yang besar ini. Yang besar ini nggak terlalu pedas, jadi harus dicampur ya, biar nanti sambalnya bisa jadi banyak. Ini yang besar, ini yang kecil keriting. Ini pedas, ini tidak pedas. Dan ini harus dipotong-potong dulu agar nanti cepat empuk ya bila direbus ya. Dan untuk membuang bijinya nanti dibuang. Oke, aku potong-potong dulu cabenya. Dimulai dari yang cabai yang kecil dulu. Oh iya, tujuan untuk memotong cabai ini selain dari membuang bijinya, juga agar mempermudah waktu kita memblender ya. Jadi waktu kita memblender itu tidak panjang-panjang gitu ya. Dan ini cara memisahkan cabai dengan bijinya. Kalian boleh gunakan wadah apa aja ya. Yang penting lubang-lubang. Dan lanjut potong cabenya yang besar. Ini cabai yang besar ini agak susah ya untuk lembut ya. Jadi nanti untuk merebusnya agak sedikit lama ya, biar dia cepat lembut, cepat empuk gitu ya. Dan setelah direbus itu harus didiamkan dulu sampai dia sejuk, baru boleh di blender. Setelah dipotong-potong, cabenya harus dicuci dulu ya, karena di kedai itu kan tidak tertutup ya, jadi cabenya rawan kena debu. Jadi kita harus cuci dulu sampai bersih 2 atau 3 kali gitu ya, supaya debunya tuh hilang. Dan setelah dicuci baru kita boleh merebusnya. Habis dicuci, kita siapkan panci untuk merebusnya dan masukkan aja langsung cabenya. Nggak usah rebus air dulu sampai mendidih ya. Kita masukkan langsung aja cabenya, baru kita rebus kurang lebih dalam 1,5 jam gitu dengan api yang sederhana aja. Dan setelah mendidih harus matikan kompornya dan tunggu sampai cabenya itu sudah nggak panas ya, baru kita boleh blender. Sambil menunggu cabenya direbus, kita siap-siapkan bahan yang lain. Ada bawang merah, bawang putih, dan ikan teri ya. Kita kupas dulu bawang merahnya dan bawang putihnya. Aku pakai bawang merah besar ya. Kalau di Indonesia biasanya nggak banyak ya bawang merah besar kayak gini ya, adanya yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu mungkin dibutuhkan banyak ya. Kalau yang besar ini cukup 7 atau 8 biji aja untuk yang bawang merah. Dan untuk yang bawang putih satu siung aja, satu biji, satu bonggol ya. Sebetulnya untuk mengupas bawang ini adalah yang paling aku malas. Tapi kalau digaji 700.000 per kilonya, aku sanggup betul kalau harus mengupas bawang 10 kilo per hari, walaupun aku harus tahan air mata. Siapa coba yang gak mau kan?
Nah, ini bawangnya udah aku cuci dan aku akan potong-potong dulu biar nanti kalau di blender itu senang ya, mudah gitu. Jadi aku potong kecil-kecil dulu, barulah kita boleh blender. Setelah memotong segala perbawangan, aku akan mencuci dulu ikan terinya. Aku beli ikan terinya 1 genggam aja, dan ini aku beli ikan teri yang udah nggak ada kepalanya, dan ayo kita cuci dulu. Dan ini setelah aku cuci ikan terinya, kemudian kita siapkan dulu wajan, diisi minyak agak banyak sedikit. Ini minyaknya sudah mau habis ya. Karena kita menumis bahan yang agak banyak, maka dibutuhkan juga minyak yang banyak juga. Dan aku blender bahan-bahannya menggunakan chopper aja. Dan ayo kita blender bawangnya dulu. Bawang piring ini piring besar ya, bisa langsung dimasukkan sekali di blender aja. Dan sebelumnya kita panaskan dulu minyaknya agar nanti setelah di blender bisa langsung dimasukkan bawangnya. Kita panaskan, kita nyalakan apinya dulu, dan kemudian kita chopper bawangnya. Setelah itu bisa langsung ditumis karena minyaknya sudah panas ya. Chopper bawangnya itu nggak perlu terlalu halus ya, kurang lebih kayak gini aja. Dan kemudian kita langsung aja masukkan ke dalam wajan karena minyaknya sudah panas. Dan kita tumis sampai aromanya naik dan agak kecoklatan ya. Sambil menunggu bawangnya ditumis, habis ini aku mau chopper ikan terinya. Kalau ikan terinya harus dikasih air ya, supaya dia cepat halus, karena tidak boleh ada yang utuh gitu ya. Kalau kalian suka terasi, ikan teri ini boleh diganti dengan terasi ya. Tapi ini versi aku lebih suka pakai ikan teri karena rasanya jadi lebih gurih gitu ya. Oke, setelah di blender halus terinya, masukkan juga ke dalam wajan. Dan kemudian kita blender cabenya. Kalau cabai ini harus betul-betul halus ya, karena yang cabai yang besar ini kalau nggak halus nanti dia macam kasar gitu ya, jadi sambalnya itu nggak enak ya. Pastikan tekstur cabenya betul-betul halus ya untuk blendernya, karena kalau kasar dia nggak akan hancur ya, walaupun ditumis di suhu yang panas, jadi masih kelihatan kasar-kasar gitu ya. Soalnya ini cabai kering ya, jadi susah untuk dia hancur gitu. Kemudian kasih air, lalu kita tunggu sampai dia mendidih. Sebelum itu aku mau bersihkan dapurnya dulu. Setelah itu kita seasoning sambalnya. Aku menggunakan kaldu ikan teri yang bentuknya kayak cube gitu. Masukkan 1 cube. Kita aduk-aduk, soalnya itu cube ya. Dan masukkan asam keping, asam gelugor ya kalau di Indonesia namanya. Jangan lupa masukkan Ajinomoto juga. Ini tinggal sedikit Ajinomotonya, aku masukkan semua aja. Dan juga garam. Garamnya pun tinggal sedikit, aku masukkan aja. Kemudian yang terakhir masukkan gula pasir, agak banyak nggak apa-apa, dalam 15 atau 17 sendok gitu. Ini gula pasirku tinggal segini, jadi ini aku masukkan semua aja, kayaknya pas gitu. Biar rasanya itu balance, manis-manis dan gurih gitu ya. Kemudian
Aduk sampai gulanya larut. Dan ini dia penampakan dari dekat. Banyak ya, satu wajan besar. Ini cukup loh untuk 1 minggu lebih. Sambal ini biasanya untuk singkong rebus dan nasi lemak ya. Kalau udah minyaknya sudah naik gini dan menggelegak-gelegak, tandanya ini sudah mau matang sambalnya. Kita icip dulu ya. Rasanya pas. Sebentar lagi matikan api dan tunggu dia dingin dulu, baru kita kasih ke wadah kayak gini. Nanti disimpan di freezer ya. Nanti kalau kita mau panaskan, kita ambil sedikit-sedikit.